Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hosna Atoirah dengan NIM 20102043 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler semester 2. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani, NIM 20102074 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler semester 2. Perkenalkan, nama saya Prabudita Selta Khairi, NIM 20102028 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler semester 2. Perkenalkan, nama saya Maulidina Syarwinda Hasibuan, mahasiswi Sisip Poraja Haji Tanjung Pinang dengan nomor induk mahasiswa 20102024, program studi Ilmu Pemerintahan Reguler semester 2. Dan saya Saptina dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2 dengan NIM 20102031. Hai semuanya, saat ini kami sedang berada di Daerah Busung, tepatnya di daerah Teluk Dendak, Tepatnya di makam Hang Nadim. Kami bertiga ingin menunjukkan kepada kalian semua tentang makam Laksamana Hang Nadim, sejarah perjuangan Laksamana Hang Nadim, juga tempat berlabuhnya perahu Dendang Hang Nadim, serta Sungai Roco. Selanjutnya akan kami tunjukkan bagaimana kondisi makam Hang Nadim dan Sungai Roco. Saat ini kita sedang berada di salah satu makam atau kuburan lama yang dipercayakan oleh orang-orang sekitar sini adalah makam Laksamana Hang Nadim, di mana Laksamana Hang Nadim ini dia adalah salah satu tokoh yang memperjuangkan budaya Melayu atau Melayu untuk melawan orang-orang dari Malaka yang hebat, dan patut kita angkat lagi kisah-kisah perjuangan dari Laksamana Hang Nadim ini. Laksamana bertanggung jawab untuk menjadi sultan atau wakil kepala sultan dan orang yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan sultan. Hang Nadim merupakan putra dari Hang Jebat yang ibunya bernama Dang Inangsi atau Dang Wangi. Ketika itu Hang Jebat dan Hang Nadim bertikam bunuh di istana Sultan Mansur, dan meninggallah Hang Jebat di pangkuan Hang Tuah. Pada saat itu Hang Nadim sedang berada di dalam kandungan ibunya. Dia tidak sempat melihat Hang Jebat, yaitu ayahnya, ketika dia sudah lahir ke dunia ini. Dia diangkat oleh Hang Tuah sebagai anaknya. Kelak ketika Hang Nadim sudah besar, dia akan dinikahkan dengan putri dari Hang Tuah, yaitu Tun Emas Jiwa. Laksamana Hang Nadim lahir di kota Bentan. Pada saat itu dia dididik, diajarkan oleh Hang Tuah untuk menjadi seorang pemimpin. Setelah Laksamana Hang Tuah habis jabatannya, ia digantikan oleh Koja Hasan. Tak lama Koja Hasan menjabat, dia dituduh memfitnah bendahara kerajaan, yaitu Tun Mutahir. Akhirnya dia tidak lagi menjadi Laksamana lagi. Ia digantikan oleh Laksamana Hang Nadim. Hang Nadim mengikuti Sultan Mahmud ke Kota Kara pada tahun 1511. Pada tahun 1513 Sultan Mahmud I memerintahkan Hang Nadim untuk membawa pasukannya dari Kota Kara untuk kembali lagi merebutkan kota Malaka. Hang Nadim merupakan kerajaan dari lautan. Pada saat Portugis menyerang Hang Nadim, tetapi Hang Nadim sedang berada di lautan. Ketika serangan-serangan ini dilakukan oleh para tentara Melayu, pada saat itu kerajaan Malaka meminta pertolongan atau bantuan kepada kerajaan Jawa, kerajaan Palembang. Lalu dipimpinlah oleh pasukan Patiunus dan berkolaborasi dengan Hang Nadim untuk merebut kota Malaka. Tetapi benteng yang dibangun oleh Portugis itu yang sekarang dikenal sebagai benteng Amaposa yang tidak berhasil direbut. Pelabuhan sudah direbut. Saat pelabuhan sudah direbut, datang dari kerajaan Birma, yaitu pasukan untuk melawan pasukan Hang Nadim. Bima bersekutu dengan Portugis dan terjadi perang kembali. Dan pasukan Hang Nadim kehabisan bekal, kehabisan tenaga. Terus itu sedangkan pasukan yang baru datang itu segar dan bugar. Setelah Hang Nadim kalah dari peperangan, Hang Nadim pun balik ke kota asalnya, yaitu Kota Kara. Kota Kara ini masih di sekitar Bintan. Tujuannya untuk menyiapkan strategi perang berikutnya. Setelah itu di Kota Kara banyak dilakukan serangan-serangan seperti serangan formal. Hang Nadim diperintahkan oleh Sultan untuk
merompak kapal-kapal dagang yang melewati Selat Malaka. Karena harapan dari Sultan ini agar pelabuhan itu mati dan tidak ada lagi pergerakan dari Portugis atau Portugis bisa mati. Nah, di sini Hang Nadim itu merompak kapal-kapal asing dan kapal-kapal dari mitra Portugis. Sedangkan kapal dari orang Melayu dia tidak serang. Jadi misinya Hang Nadim ini untuk bukan perompak penjahat melainkan perompak pejuang. Kerajaan Sultan Mahmud ini diserang oleh Portugis pada tahun 1526 karena bangsa Portugis merasa kapal dagangnya diganggu oleh pasukan Hang Nadim. Jadi pasukan Portugis merasa terganggu atas itu semua. Didatangkanlah pasukan yang sangat besar dari Portugis, yaitu pasukan yang berjumlah 500 orang putih dan 600 orang Melayu itu sendiri. Tujuannya untuk menghancurkan kota Kara tersebut. 2 orang dekat Sultan itu meninggal pada saat pertempuran, yaitu Sang Setia dan Temenggung Sri Udana. Akhirnya kerajaan dari Sultan Mahmud pun habis dibakar oleh Portugis. Kemudian Sultan dan keluarganya berhasil membawa pusaka-pusaka dengan selamat ke Kampar. Bukan dimaksud kabupaten, tapi ada kerajaan Kampar yang posisinya di Pekantua, di daerah Pelawan. Jadi disitulah Sultan membangun sebuah perkampungan, disebutlah Pekantua. Mengendalikan kerajaan Melayu melalui utusan-utusannya. Di situ dirinya memimpin perjuangan tahun 1528. Beliau wafat digantikan oleh anaknya Sultan Alauddin Iriansyah II. Sultan Alauddin pun membawa Hang Nadim ke Bintan kembali. Disitulah Hang Nadim ini diberi gelar oleh Sultan Alauddin Iriansyah II dengan gelar Lang-Lang Laut. Di perahunya, kenapa disebut lang-lang? Karena ada tulisan lang, yang kedua lang. Itu artinya orang yang berkelana, berpetualang, berkeliling untuk negeri Melayu dan sekutu-sekutu Portugis. Setelah itu Sultan Alauddin pergi ke Johor. Johor yang dimaksud adalah Johor kerajaan yang lama, sebelumnya. bukan kerajaan Johor yang sekarang. Maka disitulah Hang Nadim ditugaskan sebagai lang-lang laut di perairan kerajaan Johor yang meliputi Johor, Singapura, Batam, Bintan, dan Sekawangan ini. Ialah ditugaskan bukan lagi sebagai laksamana, tetapi sebagai lang-lang laut yang berpatroli terus. Mengapa Hang Nadim dikatakan muda sebagai laksamana? Karena dari kelima sultan ini dia masih menjabat sebagai laksamana. Setelah dia bertambah usia, pulanglah dia ke kampung halaman yaitu di Bintan. Lalu ia meninggal dan disinilah pemakamannya. Nama-nama Hang Nadim dan nama-nama tokoh lainnya sekarang dipakai untuk menjadi nama-nama tempat yang strategis, contohnya seperti bandara yang berada di Batam yang kita tahu sendiri namanya adalah Bandara Hang Nadim. Tentu perkara itu harus juga disertakan dengan perhatian yang besar terhadap nama-nama hebat itu. Tidak hanya nama-namanya saja yang dipakai, tetapi kita juga harus merawat kuburannya, kegiatannya juga perlu diangkat. Dari Bintang ke Pulauan Riau, gaung baktimu ke segenap rantau. Walau kini kau telah tiada, fatwamu tiada kan sirna. Tua sakti hamba negeri, esa hilang dua terbilang. Patah tumbuh hilang kan berganti, takkan melayu hilang di bumi. Sekarang kami mau ke Sungai Roco.
sedang berada di Sungai Roco. Roco ini diambil dari tulisan-tulisan lama. Baik orang Eropa atau orang tempatan merupakan satu bandar yang ramai, yang besar pada masa lalu yang di bawah kuasa Sultan Alauddin Bojor. Laksamana Hang Nadim untuk menyerajunginya, jadi Laksamana Hang Nadim pernah berkedudukan di sini, di Sungai Roco ini. Di sini merupakan tempat daerah Laksamana Hang Nadim berlabuh, yaitu Teluk Dendam. Ini mengingatkan kita kembali kepada perahu yang dinaiki oleh Laksamana Hang Nadim, yaitu perahu Dendam. Halo teman-teman, sekarang kita ada di Istana Kota Piring yang berlokasi di Kelurahan Melayu Kota Piring, Tanjung Pinang. Istana Kota Piring terdapat di Pulau Biram Dewa, atau masyarakat sekitar menyebutnya Niram Dewa. Pada Batu 8 atau sekitar 8 km dari pusat kota Tanjung Pinang. Secara administratif, Istana Kota Piring berada di wilayah Kelurahan Melayu Kota Piring, RT 2 RW 3, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Istana Kota Piring dibangun pada tahun 1777 oleh Yang di-Pertuan Muda Riau IV, Raja Haji Fisabilillah. Istana Kota Piring merupakan tempat kedudukan bagi Yang di-Pertuan Muda, sedangkan kedudukan Yang di-Pertuan Besar berada di Sungai Galang Besar. Istana Kota Piring dulunya difungsikan sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Melayu atau Johor Riau sejak 4 Oktober 1722 sampai 10 November 1784 dan ditinggalkan begitu saja atau dibumi hanguskan penghuninya pada tahun 1787. Pembumi hangusan Istana Kota Piring menyisakan pondasi dan dinding benteng yang terbuat dari batu gamping dan pasir laut. Istana Kota Piring merupakan salah satu warisan sejarah dari Kepulauan Riau, tetapi sangat disayangkan bukti-bukti sejarah tentang Istana Kota Piring sudah banyak yang hilang. Puing-puing yang ada di sekitar kampung Kota Piring merupakan peninggalan sejarah yang terlupakan dan tidak ada perhatian untuk dijaga. Orang-orang yang sangat mengenal sejarah Istana Kota Piring sudah tidak ada lagi. Banyak dari mereka sudah meninggalkan Kota Piring tersebut. Masyarakat yang tinggal di Kota Piring rata-rata orang baru, jadi tidak ada yang mengetahui sejarah Istana Kota Piring dengan jelas. Situs bersejarah Istana Kota Piring bukanlah objek yang menarik untuk dikunjungi warga kota Tanjung Pinang. Jangankan wisatawan, warga Kepri khususnya Tanjung Pinang. Tembok Istana Kota Piring dipenuhi dengan piring-piring terbuat dari keramik buatan Cina dan Eropa. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan Istana Kota Piring. Dan di setiap tiangnya diberi lapisan tambang yang berwarna kuning, berkilau yang jika terkena sinar matahari pagi dan ketika bulan purnama pada malam hari akan memperlihatkan pemandangan yang sangat menakjubkan. Istana Kota Piring termasuk salah satu tempat yang memiliki bukti sejarah di Kepri. Tapi sayangnya sekarang ini banyak masyarakat tidak tahu dan tidak ambil tahu tentang sejarah di sini. Diyakini tak semua familiar dengan situs ini. Istana Kota Piring menyisakan sebagian dinding banteng dan bentukan yang diduga merupakan bagian pondasi dari bangunan-bangunan yang ada di kompleks tersebut. Di atas situs bersejarah ini telah berdiri banyak rumah warga, termasuk sejumlah fasilitas umum. Meski sudah ada Plang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang tentang larangan membangun di kawasan situs ini, himbauan ini tidak begitu ampuh bagi masyarakat. Sebabnya, kawasan ini semakin ramai pembangunan. Hal ini terlihat dengan semakin mudahnya akses jalan ke kawasan ini. Ada pembangunan fasilitas umum seperti lapangan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang harus mencermati potensi kerusakan situs cagar budaya ini karena dampak pembangunannya.
Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.